Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Arasid. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbir Ghafilin. Dalam mahasiswa saya sudah semester 3 dan mengambil prodi ekonomi syariah. Sebelum saya membuat video ini adalah sebuah tugas UAS dari dosen Pak Abbas untuk membuat video dengan materi yang telah dipelajari. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi, sedikit materi yang bahwasanya kita itu harus berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Untuk hal-hal yang nanti saya jelaskan, bila ada kata yang salah atau bagaimana, korupsi adalah perbuatan kriminal yang merugikan banyak orang. Penyebab korupsi sangat banyak dan beragam. Namun secara singkat atau secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain secara ilegal. Dalam korupsi, banyak contoh korupsi yang belum dapat ditelusuri kembali dari sumbernya. Korupsi terkait erat dengan apa yang dikenal sebagai kekuasaan. Harus ada korupsi di mana ada kekuasaan. Inilah yang menjadi pintu gerbang korupsi, yang sudah menjadi fitrah kekuasaan. Korupsi juga didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi otoritas publik, yang melanggar prinsip-prinsip etika formal. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyebab korupsi dalam bidang politik. Hal ini terlihat ketika terjadi gejolak politik, ketika kepentingan politik pemegang kekuasaan dipertaruhkan dengan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Suap dan politik uang adalah contoh dari perilaku umum dari perilaku korupsi dalam bidang politik. Perilaku politik dalam bidang ini memungkinkan dan memiliki modus memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koperasi, karena mereka memiliki kekuatan politik dengan segala kewenangan, kesempatan, dan sarana yang banyak. Individu berkhawatir bahwa mereka yang berada dalam posisi kekuasaan politik akan dapat mengubah aturan untuk melemahkan upaya memerangi korupsi. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab dari korupsi ini dilakukan. Hal itu dapat dirasakan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah. Dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas dari kalangan masyarakat yang bawah atau pas-pasan dan yang untuk bertahan hidup. Namun saat ini korupsi itu dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Aspek ekonomi yang menjadi penyebab korupsi diantaranya adalah rendahnya gaji pegawai, kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka, dan kroninya organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam yang luas, termasuk sistem organisasi di lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi itu terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Karena itulah bila mana organisasi tersebut itu tidak membuka peluang bagi sedikit pun untuk melakukan korupsi, maka
korupsi itu tidak akan terjadi. Nah, di sini adalah penyebab terjadinya korupsi. Dalam sistem penyelenggaraan negara yang keliru. 1. Untuk yang kedua adalah kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga adalah pejabat yang serakah. Dan yang keempat adalah penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor itu sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi. Untuk yang selanjutnya adalah yang kelima adalah pengawasan yang tidak efektif. Untuk poin selanjutnya yaitu memberantas budaya korupsi. Diakui atau tidak, korupsi sudah membudaya di pemerintahan kita. Bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagian kalangan. Sehingga butuh usaha ekstra dan keikhlasan yang luar biasa untuk memberantas korupsi tersebut. Yang bisa dimulai dari hal-hal kecil namun berdampak luar biasa, seperti mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, harus jujur. Karena di negara dengan indeks korupsi setinggi rakyat, jelatanya yang dirugikan karena hak-haknya sebagai warga negara Indonesia itu dimakan oleh keserakahan pejabatnya. Bagaimana tidak, jabatan atau jembatan tidak ambruk karena ternyata anggarannya sudah sudah disunat. Bagaimana sekolahnya tidak dikelola karena biaya perawatannya digelapkan. Sehingga parahnya lagi korupsi sudah sampai ke urusan agama. Seperti penggelapan dana untuk pembangunan tempat ibadah, terus menjunjung tinggi kejujuran atas segalanya. Bagaimana sekolah tidak dikelola karena dana pemeliharaannya itu digelapkan atau digelapkan. Dan lebih parahnya, korupsi merembet ke urusan agama seperti penyalahgunaan dana pembangunan dan tempat ibadah di Indonesia. Salah satunya yaitu penggelapan dana untuk kepentingan masyarakat, untuk pembuatan masjid, terus pembuatan sekolah, pondok pesantren, yang diam-diam itu tidak ditolerir, bukan oleh penguasa tapi masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi di Indonesia itu sungguh-sungguh tidak akan dikenal. Bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Karena korupsi itu hanya akan dilakukan oleh kaum minoritas dan bukan mayoritas. Sedangkan kita sebagai masyarakat harus berperan penting, apalagi kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai sebuah ideologi yang menunjukkan bahwa korupsi itu harus diberantas. Perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi itu sangatlah cepat. Terlepas dari itu semua, pendapat para pakar tersebut di atas kesimpulannya bahwa budaya korupsi akan menghancurkan bejigur. Oke, jadi intinya adalah kita sebagai masyarakat, mahasiswa itu harus bisa memberantas atau sedikit-sedikit memberantas tentang korupsi. Karena korupsi itu sangat berbahaya atau sangat tidak baik dalam kehidupan sosial kita. Ya, terima kasih. Semoga materi tadi dapat simpulkan. Bila ada materi yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.